pastinya. Belum saya minta kipas angin, langsung datang. Sallallahu airport apa? Pokoknya airport lah. Dari airport menuju ke pelabuhan Gili Trawangan 1 jam. Dari pelabuhan naik speed lebih kurang 15-20 menit. Lalu kemudian sampailah ke Masjid Agung Baitur Rahman Gili Trawangan. Allahu Akbar. Itu tadi saya ceritakan rute perjalanan bagi saudara-saudara saya yang mau datang dari Riau ke Gili Trawangan. Ternyata setelah sampai di Gili Trawangan, perjalanan yang jauh, yang letih, yang lelah hilang. Karena alam yang begitu indah. Memandang ke depan ada gunung, ada bukit menghijau. Memandang ke tengah lautan jernih, cantik dan indah. Semua nikmat ini kita syukuri dengan alhamdulillah. Lalu kemudian orang pun berdatangan ke Gili Trawangan, membawa berbagai macam adat, budaya, tradisi dan kebiasaan yang tentu tidak semuanya mengandung pendidikan. Maka satu sisi cantiknya alam di Gili Trawangan sebagai nikmat, tapi kalau kita tidak pandai-pandai dia bisa menjadi laknat. Yang saya sampaikan ini betul apa salah? Tapi Allah menjamin, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kamu kuat berpegang kepada iman dan Islam, maka kamu tidak akan sesat untuk selamanya, insyaallah. Bapak ibunya insyaallah imannya kuat, tapi anak-anak kita, masya Allah, kue sudah datang. Anak-anak kita ini kalau tidak kita pertahankan akidahnya, imannya, ibadahnya, akhlaknya, dia akan hanyut dibawa oleh ombak yang begitu keras. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara-saudaraku semua, ada 5 yang perlu kita perkuat. Yang pertama, kuatkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini ada sekolah madrasah. Masukkan anak ke madrasah dari mulai TK, taman pendidikan Al-Quran, masuk ke SD, di dalamnya ada pelajaran agama, SMP, madrasah sanawiyah, SMA, madrasah aliyah. Dan saya begitu sampai di Gili Trawangan disambut oleh anak-anak tahfiz Quran. Siapapun yang datang nanti ke Gili Trawangan, apakah itu turis lokal ataupun internasional, bule-bule maupun pakle, insya Allah anak kita sudah punya pegangan yang kuat. Wujud, tidak, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, yamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Tahu dia Nabi dan Rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Tahu dia bahwa dia diamati oleh malaikat. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Sadar dia kalau dia buat salah dia akan mati. Dia akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Tahu dia bahwa dia nanti akan hidup setelah mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Mengerti dia bahwa dia nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, semua akan ditanya oleh Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Tahu dia kalau dia buat dosa dia akan masuk ke dalam neraka jahanam, tapi kalau dia buat amal saleh dia akan di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa mengawasi anak-anak kita, betul? Ibu
ibu sibuk mengurus rumah tangga, bapak sibuk mencari nafkah, anak kita ditanamkan akidah supaya dia sadar bahwa dia diawasi Allah. La ta'khudhuhu sinatun. Tanamkan yang pertama akidah. Seperti Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya, la tusyrik billah. Jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah datang ke Gili Trawangan, sudah sholat berjamaah, diminta kultum. Kultum artinya kuliah 7 menit. Waktu sudah habis. Sementara materi yang mau disampaikan 4 lagi. Sebetulnya masalah waktu ini tak masalah. Yang jadi masalah setiap saya melihat ke donat ini, donatnya tersenyum. Lambang orang senyum. Seolah-olah dia berkata, makan aku dong. Yang pertama akidah, akidah, akidah. Ya Allah, kuatkan akidah anak-anak kami ya Allah. Jangan sampai mati wala tamutunna illa wa antum mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, ibadah. Inilah yang tidak akan Ustaz Somad dapatkan di tempat yang lain, kata Ustaz Salim Afillah. Begitu tadi kami sampai minum air kelapa muda yang tidak pakai pipet, karena tidak boleh buang plastik. Di sini tidak boleh buang plastik. Minum air kelapa muda nggak pakai pipet. Gimana caranya? Langsung ke mulut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar suara azan, kami habiskan kelapa muda, berwudu. Masjidnya di mana Pak? Oh dekat, dekat. Rupanya dekat kalau naik kuda. Mohon maaf saudaraku yang tak naik kuda. Begitu sampai ke masjid, bukan seperti habis wudhu, seperti habis mandi wajib. Basah semuanya. Ibadah. Saya yakin dan percaya saudaraku yang ada di Gili Trawangan tidak akan tinggal ibadahnya. Kenapa? Masjidnya besar, tidak cukup. Kalau dikatakan gak muat Pak Ustaz, masih muat di atas. Kenapa tak ada yang naik ke atas? Tangganya ditutup. Alhamdulillah. Tapi anak-anak kita mesti kita sadarkan, kau mesti ibadah, mesti ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan kamu di dunia ini untuk beribadah. Jangan sampai ada orang Gili Trawangan karena mencari nafkah sampai tidak sholat subuh. Mana siapa yang tertidur walam yusolli sampai tidak sholat subuh, balas syaitanu fi uzunihi. Setan kencing di telinganya. Toilet setan, WC iblis. Sedang WC manusia aja bau setan, nggak mungkin WC setan bau manusia. Ibadah, ibadah, ibadah. Doakan anak kita, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Jadikan anak cucu keturunanku orang-orang yang menegakkan sholat sampai hari kiamat. Doakan anak cucu Ustaz Abdul Somad menegakkan sholat sampai hari kiamat. Minta kepada Allah. Tadi saya ketemu dengan anak Lombok hafal Quran umur 21 tahun. Siapa namanya Ustaz lagi? Ananda Kusnaidi. Ananda Kusnaidi umurnya berapa? 21 tahun Ustaz Abdul Somad. Sudah hafal Quran 30 juz. Doakan anak Ustaz Somad bisa hafal Quran juga ya. Insyaallah Ustaz Somad. Ibadah, ibadah, ibadah. Dari maghrib ke isya, handphone mati, TV mati, laptop mati, komputer mati. Anak-anak ibadah ke masjid. Siap? Siap. Anak-anak tidak bisa disuruh. Ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Papa, ayah tak ke masjid.
sudah dewasa. Gak bisa. Kita mesti membawa tangan mereka ke masjid. Kita mesti ikut sholat bersama mereka. Sejam sebelum azan maghrib sudah mandi, sudah bersih. Bawa mereka ke masjid. Maghrib ganti-gantian dengan suaminya. Ini banyak perempuan aja yang ke masjid. Bapaknya kemana? Ngepel di rumah. Bawa ke masjid. Maghrib ke Isya 45 menit, tidak lama. Anak-anak mesti kembali maghrib mengaji. Ada hafalan lomba, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru hijrah, lomba tahfiz Quran juz 30 supaya dia bisa jadi imam, supaya dia tidak grogi kalau jadi qori, latihan membawa acara, lomba azan. Karena kalau tidak regenerasi, nanti Islamnya tetap ada, tapi tinggal namanya saja. Yang saya sampaikan ini Bapak Ibu setuju atau tidak? Yang bilang sudah setuju, baik yang keluar suaranya ataupun dalam hati, diamalkan. Karena kita bicara di dalam masjid, jangan ada dusta di antara kita. Pertama, akid. Kedua, ibadah. Tidak ada artinya ibadah kalau ilmunya tidak benar. Yang ketiga adalah ilmu. La ilaha illallah. Tapi baca pangkalnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka masjid diisi dengan pengajian. Pengajian tiap malam bagus. Senin malam Selasa akidah, Selasa malam Rabu fikih, Rabu malam Kamis tafsir, Kamis malam Jumat wirid Yasin, Jumat malam Sabtu hadis, Sabtu malam Ahad tabligh akbar. Satu minggu, satu pekan, 7 malam pengajian. Anaknya ngaji. Mau? Sedang kultum aja sebanyak ini, apalagi pengajian. Betul? Panitia Safari, terima kasih. Begitu tulisannya itu. Panitia Safari, terima kasih. Akidah, ibadah, ilmu. Yang keempat, jaga persatuan kita di Gili Trawangan. Berapa penduduk Gili Trawangan? 2000. Yang nggak percaya hitung sendiri. 2000 orang kita ini mesti bersama bersatu. Kalau ada yang memecah belah kita dengan khilafiyah, sudahlah cuma 2000, dipecah belah lagi. Mau jadi apa kita ini? Betul? Kiblatnya satu. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Allahnya satu. Qul huwallahu ahad. Nabinya satu. Muhammadur Rasulullah. Kitabnya satu. Al-Quran. Maka kita mesti bersatu. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Inilah umat yang satu. Siap jaga persatuan? Ya. Takbir. Allah. Jaga persatuan. Jumlah kita tidak banyak. Kita cuma 2000 orang. Nanti kalau kita mati, memang mau dibuang ke laut. Betul? Jaga persatuan. Insya Allah kalau sholat berjamaah, kalau ngaji, akidahnya benar, ibadahnya betul, orangnya berilmu, pasti dia akan sambung silaturahim. Walaupun banyak ilmu kita, rajin ibadah, kalau tidak silaturahim, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim. Abdul Somad datang ke Gili Trawangan, niatnya mau silaturahim ke bapak dan ibu. Maukah sudi menerima Abdul Somad? So sweet. Abdul Somad datang sebagai saudara jauh non di Pulau Sumatera. Datang ke saudaraku yang ada di Pulau Lombok, menyeberang ke Pulau Gili Trawangan.
Bumi ini milik Allah. Kita semua hamba Allah. Hidup sejenak di dunia punya Allah. Yang kita hembuskan nafas titipan Allah. Paru-paru pinjaman Allah. Bersemayam ruh dalam jasad. Sementara ajal dicabut Allah. Apa yang mau disombongkan? Dari tanah, jalan di atas tanah, mati masuk ke lubang tanah, akan dimakan. Bisa jadi makan ular. Apa yang mau disombongkan? Rumahnya besar, mobilnya mewah, perahunya banyak. Ibu bapak jawab jujur. Selama hidup di Gili Trawangan, ada orang Gili Trawangan mati bawa sampan? Nggak ada. Yang dibawa itu apa? Yang dibawa itu kenangan yang baik. Kalau kita baik bertetangga, berteman, bersahabat, mati orang akan datang takziah, meninggal dia bacakan Al-Fatihah, wafat dia akan tahlil Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha. Dia bacakan untuk kita, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Kalau dia hafal doanya, anak-anak yang enggak hafal, kalau hubungan silaturahim kita baik, Abdul Somad datang ke Gili Trawangan, niatnya mau silaturahim, masyarakatnya 2000, mereka cerita, mati Abdul Somad di Riau, 2000 orang di Gili Trawangan akan mengirimkan 2000 Al-Fatihah, betul? Syukur-syukur Yasin, Yasin nggak bisa, Al-Fatihah, Al-Fatihah juga nggak bisa, masuk aja ke laut. Akidah sudah, ibadah sudah, ilmu sudah, silaturahim. Sekarang banyak orang egois. Yang penting bukan anak saya, yang penting bukan istri saya, yang penting bukan suami saya, tidak ada urusan saya. Ini orang tidak masuk surga. Karena ciri orang beriman, dia peduli kepada saudaranya. Orang Gili Trawangan, kalau dia masuk surga, dia akan mencari mana saudaraku 1999 orang lagi. Setelah orang Gili Trawangan masuk surga, dia tanya malaikat, hai malaikat, orang Gili Trawangan sudah masuk semua? Sudah. Ustaz Somad sudah masuk belum? Kata malaikat, dia sudah lama nunggu kalian. Amin. Orang Gili Trawangan doanya makbul. Mana buktinya? Belum saya minta kipas angin, langsung datang. Belum saya omongkan. Adik-adik yang streaming, yang upload di internet, yang bingung ngasih judul ceramah ini, judulnya Ku Tahu Yang Kau Mau. Yang terakhir sekali adalah nanti Abdul Somad setelah silaturahim ini akan pulang, kembali ke Riau, kembali ke Sumatera, tapi hubungan kita tidak putus, kita tetap bersama dalam doa. Dalam sholat ibu pun ibu mendoakan saya, betul? Dalam sholat bapak mendoakan saya dalam sholat, betul? Kapan? Kapan bapak mendoakan saya? Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis. Abdul Somad masuk gak di situ? Itulah maka kita minta anak yang soleh. Rabbi habli minas. Jadikanlah anakku anak yang soleh, bukan Somad. Karena selesai wudu kita minta jadi orang soleh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Kenapa minta jadi anak soleh? Kenapa minta suami soleh? Kenapa minta istri solehah? Supaya dia masuk dalam doa dalam sholat. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis. Banyak sekarang orang sholat tapi dia tidak mendoakan saudaranya karena dia tidak ingat kapan dia berdoa. Atahiyatu
macam habis minum teh manis panas kepanasan. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kalau sekarang kau dihormati orang, kau disanjung orang, kau ustaz, dikasih kursi, menceramahi orang, semuanya punya Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Kalau sekarang kau kaya, tinggal mau digiling terawangan, duitmu banyak, hotelmu besar, mobilmu besar, binimu besar. Semuanya itu pinjaman dari Allah. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu. Setelah itu salam kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis. Takut mati dalam keadaan kafir, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Setelah itu berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai fil alamina innaka hamidun. Tidak cukup hanya itu, tambah lagi. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma ta'lamu bi min anta muqaddim wa anta muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tambah lagi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tambah lagi. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sudah habis, imamnya belum salam juga. Tambah lagi doa-doa yang lain. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia, bahasa Sasak, bahasa daerah, jangan diucapkan di mulut, diam aja. Karena kalau sampai diucapkan di mulut, sholatnya batal. Ya Allah, suamiku jangan sampai dilarikan pelakor, batal. Sampai akhirnya imam salam. Setelah imam salam, baru kita salam. Jangan dahului imam. Mentang-mentang di sini ada balap motor, langsung cepat. Assalamualaikum. Imamnya baru dia sudah. Pas ditanya, kok kenapa cepat? Nama saya Valentino Rossi, Pak. Assalamualaikum warahmatullah. Kata imam, baru assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Karena usahanya, bisnisnya, banyak tamu datang, turis datang, gak sempat zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir dulu. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Jelas bunyinya. Banyak karena mau cepat cari duit, cari kerja, akhirnya dibaca salam. Ilahana anta maulana, subhanallah, 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 subhanallah. Begitu zikir. Ini karena mau cepat, karena tamu datang, karena ngurus hotel, karena cari duit. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa zikirnya kuat? Karena ngajar anak-anak kita yang nggak tahu bacaannya, supaya dia hafal zikirnya. Dia tidak baca buku, tapi langsung dia dengar dari telinganya, dari mulut tuan guru, imam, ustaz, supaya dia hafal. Jangan sampai nanti maknya nanya waktu dia pulang. Namanya wa'afiatan fil jasad, sehat badannya, wa ziyadatan fil ilmi, nambah ilmunya, wa barakatan fil rizqi, berkah rezekinya, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nar, wal afwa indal hisab. Jelas doanya. Banyak sekarang selesai sholat doa tak jelas. Allah apa lagi? Nanti dia pulang maknya menguji. Tadi sholat nak, iya
selesai sholat, maut. Kenapa doa Ustaz Somad tadi maut aja? Pertama mungkin karena baru meletus gunung. Jangan lupa doakan orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupa doakan anak. Rabbi habli minas shalihin. Jangan lupa doakan istri suami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doakan semua baik-baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tutup dengan salawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz-ustaz lain mungkin sulit lupa namanya, tapi Ustaz Somad pasti diingat. Qul huwallahu ahad, Allahus. Siapa tadi tausiah di Masjid Agung Gili Trawangan? Ustaz Somad. Apa yang dia sampaikan? Ada 5 poin. Yang 5 itu apa aja? Aku tak ingat. Insya Allah ingat karena direkam oleh banyak betul stasiun TV yang meliput pada saya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kehilafan. Banyak tutur kata menyinggung perasaan. Maukah Bapak Ibu memaafkan Abdul Somad? Doakan Abdul Somad supaya mati husnul khatimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله